Burung. Ya siap siap. Siap. Awal sini pilih betul. Ya siap. Ya makanya Mana apanya mana? Ini ketua tim pemenangan kita kabupaten, ketua hariannya. Kalau tika susah boleh kalau tika. Tes, cek. Kalau tes itu akan merdeka, karena kalau ini menjadi gubernur berarti kita merdeka nantinya. Yang saya hormati Pak Gubernur Kalimantan Tengah, Bapak Kuyem. Yang saya hormati senior partai kita, Bapak Ruhut. Mungkin semua kenal dengan beliau, nanti boleh berfoto. Yang saya hormati dan saya banggakan Pastor Paroki yang telah mengundang kita untuk bersilaturahmi dengan gubernur kita. Maka kehadiran kita di sini untuk silaturahmi satu dengan yang lain yang diundang oleh pastor, dan kita juga memiliki STTP. Itu harapan kami. Jadi di kesempatan sore hari ini, sebelum kita melanjutkan kegiatan kita, saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama sambutan dari pastor sekaligus memimpin, maka itu nanti akan disampaikan oleh pastor sekaligus beliau memberikan sambutan. Kemudian yang ketiga, sambutan dan arahan dari Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Kuyem atau calon gubernur. Kalau PDI Perjuangan sudah memilih, nanti Gubernur Kalimantan Tengah akan dipilih oleh kita semua. Nah itu kan, atau perlu kita kudus, amin. Tuhan pada saudara kami akan mengadakan pertemuan bersama di sini. Hadirlah bersama kami, selalu terus menerangi hati dan pikiran kami. Semoga apa yang kami bicarakan dari susunan bersama dengan Pak Boy atau Pak Nadalza, dan saya hormati juga Pak Ruhut Sitompul. Selama ini kita hanya melihat Pak Ruhut Sitompul di TV. Ya, jujur Pak ya, kami ngomong terus hanya kali lihat itu di TV. Ya, dan hari ini saya membawa Pak Ruhut Sitompul ke paroki Ampah. Tepuk tangan untuk kita semua. Ada bedanya nggak di TV dengan di sini? Sama lah. Ada ya? Ya. Ya. Di sini bilangnya lebih muda, ganteng. Oh iya. Nanti beliau akan menyampaikan apa ya, sambutan singkat juga ya, biar supaya mereka mendengar sambutan Bapak. Terima kasih Pak Mardianto dan juga seluruh tamu undangan. Bapak Ibu saudara-saudari, tempo hari saya meminta supaya Pak Boyem ini datang ke paroki untuk mengunjungi dan silaturahmi dengan kita. Ya, ini bagi saya sangat penting karena beliau datang dari Buntok, ada kesempatan, maka beliau pun diundang untuk silaturahmi dengan kita. Maka kepada Pak Koyem, Pak Ruhut, kami ucapkan selamat datang di paroki kami. Kami menyambut baik dengan gembira dan sukacita kehadiran Pak Koyem yang menjadi calon gubernur Kalimantan Tengah 2024. Putra terbaik dari Barito Raya. Tepuk tangan untuk beliau ya. Jadi semoga segala rencana, harapan, kerinduan Bapak untuk Barito Raya ini khususnya di Kalimantan Tengah itu sungguh-sungguh bisa terwujud, terlaksana. Terus terang kami sampaikan Pak Koyem, beberapa kesempatan yang lalu saya pergi ke arah Pangkalan Bun. Jalannya itu luas sekali, lebar, aspalnya juga keren-keren. Kalau di Barito Raya ini, wah, itu aspalnya aspal penghiburan. Ya, kalaupun itu aspal, itu seperti hanya menghibur kami, supaya kami bisa melihat jalan aspal. Tetapi aspal yang sesungguhnya Pak ini
belum kami lihat. Ya, jadi kami berharap bahwa nanti ya di Barito Raya ini ya jalannya itu adalah jalan tol, kami bisa melihat dengan mata terang. Jadi tidak lagi menghibur tetapi jalan pengharapan. Ya, jadi itu yang kami lihat di sini. Tentu juga yang kami harapkan bahwa untuk beasiswa untuk anak-anak kami di Barito Raya ini, lalu juga kesejahteraan para guru itu perlu diperhatikan, dan juga pembangunan yang adil ya bagi seluruh Kalimantan Tengah ini. Karena selama ini itu Barito Raya ini tidak diperhatikan, mungkin di dalam kurung saja. Saya pikir nanti kalau Pak Koye maju dan menang, Barito Raya akan menjadi spesial dan istimewa. Terima kasih dari saya. Selamat sore, Tuhan memberkati. Terima kasih Pastor telah Ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Saya bersama Pak Haji Nadalsa sangat berterima kasih. Pastor, begitu juga partai kami PDI Perjuangan bisa berkumpul bersama-sama. Kita hadir ini karena undangan Bapak Pastor, karena ketua tim sukses kami Pak Sigit, beliau seorang tokoh generasi muda dari Katolik. Sekarang puji Tuhan Pak Sigit sekarang anggota DPR mewakili Kalimantan Tengah ya di Jakarta. Saya ingin mengatakan pertemuan kita ini jujur saja. Saya kadang-kadang kalau jalan dengan Pak Koyen suka pening aku tante. Kenapa aku pening? Karena hatinya selembut salju. Percaya tidak? Saking baiknya kadang-kadang beliau lupa kita lagi suasana kampanye. Apalagi beliau calon gubernurnya. Bisa kita jalan iring-iringan, lihat ada ibu dengan anak-anaknya, dia berhenti. Dia kasih amplop. Aduh, apa nggak jantungan saya, kan? Tapi jujur saja, inilah kebaikannya, ya. Inilah kebaikannya, ya. Dia nggak mau melihat rakyatnya susah. Saya bersahabat dengan Pak Haji Nadalsa ini udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Kalau kami di tempat pekerjaan, ya di Sungai Barito, ya, atau kita masuk ke pedalaman, dia lihat orang, saya tahu uang di kantongnya paling udah tinggal 500.000. Taunya ada yang datang nangis, Pak, anak saya Pak, uang sekolahnya, bayangkan, ya, yang 500 itu dia kasih semua. Waduh, jalan kami masih jauh, gimana mau ngopi di pinggir jalan, betul nggak? Tapi udah nggak apa bang, yang penting rakyat kita sejahtera. Inilah Pak Haji Nadalsa. Tadi sentuhan dari pastor ya, itu saya jadi teringat 2013 pertama beliau jadi bupati di Barito Utara. Sama dengan sekarang, kita berdoa semoga ya, kalau di partai kami memang PDI Perjuangan beliau sudah gubernur, tapi kita hormati juga, kita mayoritas muslim ya, insya Allah beliau itu gubernur. Dan tadi kan disinggung oleh pastor, jalannya di sini berlobang-lobang, aduh sedih sekali. Aku jadi teringat omongan pastor ya periode pertama Pak Haji Nadalsa. Begitu juga sebelum beliau memegang Barito Utara. Aduh, jalannya jeleknya nggak keturunan. Ya, beliau katakan nanti infrastruktur akan saya perbaiki. Waduh, gimana nih? Kita menang nggak, kan gitu? Belum tahu menang atau tidak. Tahapan pemilu ada minggu tenang.
saya cari Pak Haji Nadalsa. Mana Pak Haji Nadalsa? Ke tim kami, tim sukses juga nggak pada tahu. Kita cari, tahu dia ada di mana. Dia lagi berada di jalan yang berlubang-lubang itu. Dari tempat pekerjaan kami, dia bawa bulldozer, dia bawa truk dan lain sebagainya. Dia sendiri yang mengemudikan, dia yang mengerjakan. Karena bagi beliau, Bang, infrastruktur ini jalan rakyat untuk mencari sesuap nasi, jalan rakyat untuk mengantar anaknya sekolah, jalan rakyat untuk kesehatan keluarganya. Jadi infrastruktur itu harus kita utamakan. Jadi Pak Pastor nggak usah khawatir, percayalah. Dan nanti saya mohon, ya, saya tidak panjang berbicara, Pak Haji Nadalsa Koyem akan menyampaikan visi misinya. Tolong didengar sebaik-baiknya. Saya tahu umat Kristiani, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, atau yang kita kenal ya Karyangan, yang minoritas cukup banyak. Di daerah sini saja lebih kurang 15.000. Kita yang hadir di sini sekitar 200 orang. Tapi aku punya keyakinan. Aku mohon, tolong sampaikan kepada istri, kepada suami yang gak hadir, anak, calon mantu, pacar anak, ya, besan, ya, tolong disampaikan. Jangan lupa tanggal 27 November coblos nomor 2. Nomor 2 itu gubernurnya Pak Haji Nadalsa Koyem. Beliau ketua Partai Demokrat Kalimantan Tengah. Wakilnya Pak Sopian Hadi. Beliau dari umur 18 sudah menjadi kader PDI Perjuangan. Ya, beliau merah sekali. Ya, sayang karena pembagian tugas nanti akan diceritakan oleh Pak Haji Nadalsa. Beliau nggak bisa ikut, ya. Tapi dua pasang ini, ya, kalau di dalam Muslim Pak Koyem selalu mengingatkan saya, Bang, kita jangan takabur, jangan mendahului Tuhan, kan begitu. Tapi jujur saja, saya lihat dua kekuatan ini memang dikirim yang Maha Kuasa Tuhan. Kenapa? Pak Haji Nadalsa 2 periode bupati di Barito Utara, Muara Teli, 2 periode. Pak Sopian Hadi 2 periode bupati di Kutai Waringin, Kota Waringin Timur. Jujur saja, ya, tapi memang Ibu Megawati pesan kita harus rendah hati, jangan sombong. Kalau dua kekuatan ini, karena mereka sangat dicintai oleh rakyatnya, ya, sebenarnya ya apalagi, kita tinggal menunggu saja. Kita akan menang. Karena dua-dua ini memimpin 70% lebih rakyat pemilihnya, sangat mencintainya. Jadi ya, saya katakan ya, kalau siapa yang menang, itu yang kita ikuti. Ya, kalau ditanya ke saya, ya ikutilah Haji Nadalsa Koyem dan Sopian Hadi. Dia yang menang, kan di situ. Tapi biar ibu-ibu bisa lebih mantap lagi, bapak-bapak, adik-adik istimewa generasi muda, tolonglah nanti visi ini diperhatikan. Jadi nggak usah khawatir. Beliau nanti kalau bicara jangan itu kan janji, ya, sitir lagu lagi. Tapi janji tinggal janji. Wih, mantap sekali. Bulan madu hanya mimpi. Nah, ini kan kita sekarang seperti lagi bulan madu. Tapi Haji Nadalsa Koyem tegas mengatakan kepada saya, Bang, bagi saya janji adalah utang. Iya. Harus saya lunasi. Bayangkan, beliau janji, saya akan bangun karena
masalah kesehatan di Barito Utara itu sedih sekali. Saya akan bangun rumah sakit. Dan mendetail lagi ngomongnya apa, saya nggak super jantung sebagai abangnya. Super jantung saya. 5 lantai, pakai lift, terbesar di Kalimantan Tengah, kan begitu. Terwujudkan rumah sakit di Barito Utara terbesar 3 blok di Kalimantan Tengah. Itulah beliau kalau janji. Memang ya kita bangga. Itu yang saya katakan, Pak Haji Nadalsa, Pak SHD dikirim oleh Yang Maha Kuasa Tuhan. Karena itu tolonglah ibu-ibu, sebelum saya akhiri, kita dipotong dengan Minggu Tenang. Sebenarnya wajar lagu saya ya. Yang satu lagi. Nyanyi lagi. Menghitung hari, Ya. hari demi hari, sudah tinggal 12 hari lagi. Tidak terasa, tidak terasa. Tapi saya mohon, kita ini semua orang-orang yang selalu disiplin kerja keras. Tapi ada yang 3 di dalam pembelajaran kita suka kurang, betul tidak? Kurangnya itu apa? Pilkada ini sering kan, 5 tahun sekali, pemilu 5 tahun sekali. Waduh, maaf saja, ada serangan fajar, betul nggak? Saya nggak melarang, itu namanya rezeki. Ya, terima saja kantongi. Tapi tanggal 27, jangan lupa coblos nomor 2. Ya, saya mohon, karena 2 menit kita di dalam bilik suara itu, ya, kalau kita salah mencoblos, bayangkan pastor bisa makin susah. Saya takut infrastruktur bukan jalan berlubang-lubang, kepaksa kita pakai rakit atau pakai getek, betul ya? Tapi percayalah dengan Pak Haji Nadalsa Koyen, saya mohon, mudah saja nanti di TPS masuk bilik suara, mudah sekali. Ambil kertasnya, betul tidak? Yang pertama buka kertasnya. Yang kedua, lihat jelas kok. 2 pasangan yang ganteng, ya, Haji Nadalsa SHD, ya. Coblos nomor 2. Setelah itu yang ketiga, lipat baik-baik, kalau perlu dielus, dicium kertasnya, ya. Itu yang ketiga. Setelah itu masukkan ke dalam kotak suara. Udah itu kita boleh pulang, tapi kalau saran saya, tunggu sampai dibuka. Tunggu sampai dibuka. Ya, kita bersama-sama. Dan PDI Perjuangan, Demokrat, P3, Hanura, kita punya relawan ada di sana. Kita bersama-sama ngobrol. Biar kalau saya ini besar di Bandung, saya pakai filosofi Sunda. Ya. Amin. Waktu sambil menunggu jangan ada setan lewat, betul tidak? Tahunnya berganti pula kertas itu, betul nggak? Jadi fokus kita di sana. Saya mohon ya Bu, ya Pak ya, semua kita. Dan ini semua bisa tertib. Tadi juga udah disinggung oleh pastor, nggak usah khawatir. Oleh pembawa acara tadi, ya, kader kami PDI Perjuangan yang sangat tangguh, nggak usah khawatir. Kita tiap bertemu nggak pernah melanggar hukum. Semua aturan kita patuhi dan semua bisa berjalan baik sampai nanti tanggal 27 November dan dibuka suara sampai Pak Koyen dilantik. Ya, dilantik tanggal 7 November Februari Pak ya. Kita ini aman tertib semua. Ini semua karena apa? Karena kita punya Kamtibmas yang aman. Karena itu mohon bantu ya bapak-bapak polisi, mereka sangat baik menjaga kita. Sudah itu bapak-bapak TNI sebagai pengamanan, kita harus bantu TNI. Dan kita selalu, dia keluarga kita, sahabat kita, mengingatkan biar kerjanya baik. Juga mohon bantu KPU dan Bawaslu, ya, saya mohon. Dan sebelum saya akhiri,
Ini pilkada waktunya tidak seperti dulu lagi 6 bulan 1 tahun kampanye. Sekarang hanya 2 bulan. Karena itu saya mohon bantu sahabat-sahabat wartawan, pers kita, bantu mereka biar mereka memberi berita yang baik mengenai pasangan nomor 2. Itu sudah sangat membantu. Saya rasa itu ibu-ibu, bapak-bapak, tetaplah saya Ruhut Pol, taksi Tompul, Raja Minyak dari Medan. Ini ada sedikit. Saya mau sampaikan, saya dimarahi sama orang Batak. Kau bilang kau Raja Minyak, di kampung kita tidak ada tambang minyak katanya kan. Dekat saya itu yang ada di Pangkalan Brandan, Pangkalan Susu. Kau bilang kau Raja Minyak. Kenapa rupanya? Kan aku hanya bilang minyak. Mau aku bilang aku minyak apa? Aku Raja Minyak si Nyong-Nyong. Kalau kawan kita dari Timur Tengah, aku Raja Minyak Samin. Apa salahnya kan? Saya rasa itu tetaplah saya, manusia biasa dari lubuk hati sanubari yang sangat dalam. Apa yang saya sampaikan tadi ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf. Dan mari kita fokus mendengar Pak Haji Nadalsa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Merdeka. Merdeka. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat Lindung Nelatai, salam saujud Kende Malempang, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengat Kajubata. Harus. Terima kasih. Yang saya hormati Saudara Pastor, ya terima kasih sudah mengundang kami untuk bersilaturahmi di sini dan menyediakan tempat untuk bersilaturahmi. Yang saya hormati dan kami banggakan Abang Da Ruhut Pol Taksi Tompul yang baru saja memberikan sambutan. Beliau diutus dari PD Perjuangan, dari DPP untuk selalu menemani kita berkampanye di Kalimantan Tengah. Padahal banyak tugas beliau ini di Jakarta maupun di Sumatera atau di Jawa Tengah, tapi beliau memilih untuk ke Kalimantan Tengah karena saya sama beliau ini sudah 20-an tahun kumpul, jadi kayak seperti berkeluarga saja sudah. Kalau di Jakarta istri beliau, anak beliau dengan istri kami selalu berhubungan baik. Inilah kami, walaupun beda agama, beda keyakinan, tetapi kami sudah 20-an tahun berkumpul. Jadi beliau mendengar saya calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, jadi beliau memilih tugasnya di Kalimantan Tengah. Yang saya hormati Ketua Tim Sukses Koyem Asadi di Barito Timur, yang saya hormati seluruh tamu undangan yang hadir, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan seluruh partai pengusung, ada PDIP Perjuangan, Partai Demokrat, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Hanura, dan seluruh tim relawan yang kami cintai dan kami banggakan. Tentunya kita bersyukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya juga pula kita dapat hadir dan bertemu, bertatap muka, bersilaturahmi di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam satu acara kunjungan kami, undangan dari Pastor. Terima kasih Pak Pastor atas undangannya sehingga kita bisa bertatap muka dengan masyarakat dari Bartim. Dan sebelum saya menyampaikan visi dan misi, baiklah kami akan memperkenalkan. Nama saya Haji Nadalsa Koyem, calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024
yang insya Allah akan mengemban tugas pada tahun 2025 hingga 2030. Kami mantan Bupati Barito Utara 2 periode dari 2013, 2018 dan 2018 hingga 2023. Baru berakhir 1 tahun yang lalu pada tanggal 24 September tahun 2023. Dan wakil kami adalah Pak Haji Supian Hadi. Beliau juga mantan Bupati 2 periode di Kota Waringin Timur, Sampit. Jadi kami berdua alhamdulillah masing-masing sudah ada mempunyai masa tetap, atau bahasa kita itu pemilih militan. Nah, jadi insya Allah kenapa kami sampaikan bahwa kita ada masa militan, karena seperti yang kita lihat pada waktu Pileg tahun 2024 ini, sebenarnya kami pada tanggal 1 Oktober 2024 tadi kami dilantik di DPR RI, karena kami terpilih sebagai anggota DPR RI dari Partai Demokrat. Nah, perolehan suara di Das Barito alhamdulillah saya yang paling tinggi kemarin. Jadi terima kasih kepada seluruh masyarakat Das Barito yang mempercayakan saya untuk menjadi anggota DPR, tapi mohon maaf tidak dilantik. Karena apa? Karena saya sesuai dengan janji saya, kalau saya terpilih menjadi anggota DPR RI, saya langsung mencalonkan diri sebagai calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi waktu Pileg kemarin hanya cek ombak saja, melihat kepercayaan masyarakat Kalimantan Tengah. Dan alhamdulillah suara bagus, baik pun di Das Barito, Kota Palangkaraya, Kapuas, dan daerah barat. Sehingga dari hasil Pileg itulah yang memotivasi kami yang telah memberanikan diri untuk maju lagi sebagai calon gubernur. Jadi kenapa tidak dilantik? Karena syaratnya kalau mencalonkan diri sebagai calon gubernur harus merelakan diri tidak dilantik pada tanggal 1 Oktober tadi. Jadi sekali lagi saya terima kasih kepada seluruh masyarakat Barito Timur yang telah mempercayakan saya dan memilih saya sehingga terpilih menjadi Pileg. Nah, inilah saya bilang bahwa Das Barito ini adalah basis kita. Das Barito adalah basis kita, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, dan Murung Raya. Akan tetapi, mohon maaf, di Das Barito ada 2 orang putra Das Barito yang pada saat ini sebagai calon gubernur. Nah, sehingga suara Das Barito tidak menutup kemungkinan ada perpecahan, gitu ya, ada perpecahan. Terus terang saja, karena saya adalah berasal dari Kabupaten Barito Utara dan Pak Willy berasal dari Kabupaten Murung Raya. Tidak menutup kemungkinan hubungan emosional antara orang Barito dengan 2 putra ini pasti ada. Ada yang memihak ke saya dan ada yang memihak ke Pak Willy. Nah, ini nanti tinggal terserah masyarakat Das Barito saja untuk meyakinkan siapa sih yang dipilih di antara 2 putra dari Das Barito ini, ya, yang dipilih nanti. Nah, menurut kami dilihat saja, kalau toh di antara 2 ini siapa yang lebih di atas dari hasil surveinya, baik pun di Das Barito, Kota Palangkaraya, Kapuas maupun di daerah barat, itulah yang kalian pilih nantinya, membawa keluarga-keluarganya. Misalnya Pak Willy yang lebih tinggi, silahkan, supaya nanti ada orang Das Barito yang menjadi gubernurnya. Begitu juga sebaliknya, kalau saya yang lebih tinggi dari Pak Willy, tidak menutup kemungkinan harus kita bersatu untuk memilih 02. Setuju? Setuju.
Jadi itulah supaya tidak terpecah-pecah nantinya. Nah, kami berdua baik-baik saja, tidak pernah ada sengketa dan saling berkomunikasi, tetapi tidak jual beli suara seperti apa yang ada di TikTok itu. Ya. Nah, begitu saya sama Pak Willy ada ngomong-ngomong dekat pada waktu kemarin itu kan ada jalan santai di Palangkaraya. Kebetulan duduk satu meja. Ya biasalah sama orang Barito pasti akrab, ya, komunikasi. Nah, itu dipolitisir bahwa wah ini jual beli suara. Pak Koyem jual suaranya dengan Pak Willy. Tidak ada sama sekali itu. Nah, tidak ada. Buat apa saya kalau saya menjual suara saya dengan Pak Willy, buat apa saya sampai ke Kobar, Kotim dan lain sebagainya berputar untuk mencari suara di sana-sana, ya. Dan tetapi ya namanya dunia politik ini macam-macam lah, ya dari ini. Nah, tapi yang baiknya apa yang saya sampaikan tadi untuk orang Das Barito silahkan nanti dipilih siapa yang terbaik. Di antara berdua ini terbaik surveinya, baik pun survei secara kredibel, secara akademisi, baik pun survei secara kemasyarakatan. Tanya misalnya keluarganya di Palangkaraya, atau ada keluarganya di Pangkalan Bun, atau di Sampit, atau di Muara Teweh. Nah, misalnya Pak Willy yang tinggi, ya silakan. Maksud saya itu supaya orang kita Barito ini yang menjadi gubernurnya, siapapun di antara yang berdua ini. Setuju seperti itu ya? Nah, jadi nanti ya kalau saya pasti meminta seperti Bang Luhut tadi tanggal 27 nanti harus pilih kosong. Nah, tetapi lihat dulu nanti siapa yang di antara saya berdua ini kan. Nah begitu juga. Nah itulah saya bilang bahwa kita mempunyai basis Das Barito. Di Das Barito ini DPT-nya 390 sekian ya, hampir 400.000. Nah pada waktu pileg kemarin turun, yang turun itu lebih kurang 350.000 suara. Ya. Nah tadinya sebelum Pak Willy mencalonkan diri, karena beliau adalah di akhir-akhir baru mungkin 2-3 hari penutupan penerimaan di KPU beliau muncul tuh. Nah sebelumnya saya sudah 70-80% untuk Das Barito ya, untuk Das Barito yang memilih saya. Akan tetapi begitu Pak Willy masuk itu turun menjadi 45-50%. Kan tetapi tidak apa-apa karena kita mempunyai yang lain-lain. Misalnya 40%, 50% saja dari Anda usah yang 50-40% saja dari 350.000 itu tadi. Berarti kita sudah ada 150.000 lebih kurang di Das Barito ini. Nah waktu kemarin pun saya pada waktu pileg itu yang ada pesertanya 96 peserta, itu saya dapat 70-an ribu di Das Barito. Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara dan Barito dan Murung Raya. Lebih kurang 70.000. Itu ada 96 peserta dari pileg itu. Nah, sekarang hanya ada 4 peserta. Nah, jadi 70 itu dikalikan 2 saja sudah 140. Ya 150 tadi. Nah, hanya dikalikan 2. Nah jadi di Kapuas kita sudah leading 110.000 suara. Nah Kapuas dan Das Barito aja sudah 250.000 suara. Ditambah lagi Pulang Pisau dan Palangkaraya. Pulang Pisau dan Palangkaraya tidak banyak-banyak, kita 50.000 suara saja. Padahal di Palangkaraya itu kan ada 200.000. Kita ambil di Palangkaraya 30.000 saja, di Pulang Pisau kita sudah 25.000 kemarin. Tapi kami selalu menurunkan supaya itu angka pasti nantinya. Nah sudah 300.000 suara. Ditambah
Gunung Mas. Gunung Mas hanya 20.000, jadi kita 320.000. Nah, Pak Sofian Hadi dari Katingan, Kotim, Tim, Ubar. Seruyan, Lamandau, Sukamara dan Kobar, ada 6. Nah, ada 6 ini lebih kurang pemilihnya hampir 1 juta pemilih. Hampir 1 juta pemilih. Nah, beliau hanya mencari 250.000 suara, sedangkan Kotim adalah suara terbanyak se-Kalimantan Tengah. Nah, berarti 575.000 suara yang sudah kami kantongi sekarang. Dan kami semua yang ada di 4 kandidat ini nanti tidak ada yang lebih dari 500.000. Karena yang turun itu hanya 1,4 nanti. Nah, kita hanya dapat 500.000 saja sudah jadi pemenang kita, sudah jadi pemenang. Ya, sudah jadi pemenang. Kenapa? Kita sudah tadi yang sudah saya paparkan tadi adalah 575.000 suara. Kita hilang saja 75.000-nya, dimakan apalah, seperti bilang amit-amit apa dan lain sebagainya tadi. Nah, menjadi 500 itu tetap menang kita. Nah, inilah kenapa saya paparkan ini, supaya Bapak Ibu sekalian tidak ragu-ragu lagi. Nah, bahasa Itahulo das barito keleh humbaji manang. Ya. Nah. Ya. Oke. Kan kelekate. Ya. Nah, itulah petanya, peta suara itu. Dan boleh dicek. Yang saya sampaikan tadi selalu angka diturunkan daripada hasil survei. Selalu diturunkan. Nah, itu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, nah, sekaligus atas kebetulan undangan dari Pak Pastur, kedatangan kami kebetulan ada Bapak Ibu sekalian yang diundang juga oleh Pak Pastur. Mungkin kalian inilah yang bisa membantu kami mensosialisasikan, mempromosikan dan mengampanyekan kami. Seperti apa bilang Pak Bang Ruhut tadi, bagi yang datang istrinya sampaikan dengan suaminya, bagi yang datang suaminya sampaikan dengan istrinya, begitu juga yang datang pacarnya sampaikan juga dengan pacarnya nanti. Iya. Ya. Nah, tentunya nanti menyampaikan dengan masyarakat, baik pun di RT, di kampung dan lain sebagainya, pasti ditanya apa sih program OYMS Hadi atau visi dan misinya. Nah, jadi mungkin program kami, visi dan misi kami umum-umum saja, seperti ada infrastruktur, ada bidang kesehatan, bidang pendidikan, bansos bagi yang tidak mampu, terus BLT, bantuan langsung tunai, masalah pertanian dan lain sebagainya. Ada 27 yang program kami, tetapi kami akan menyampaikan sebagian saja karena itulah yang bersentuhan dengan kita. Nah, inilah yang disampaikan nanti dengan masyarakat atau keluarga yang ada. Seperti jalan, seperti apa yang disampaikan oleh Pastor tadi, jalan kita di Das Barito ini sangat jauh tertinggal dari tempat orang, khususnya daerah barat. Jalan kita statusnya sudah jalan nasional, tetapi masih belum masuk kategori jalan nasional, belum standar nasional. Karena kalau jalan nasional itu adalah rumusnya adalah 272. Kenapa saya bilang 272? 2 meter bahu jalan, 7 meter badan jalan, kemudian 2 meter lagi bahu jalan. Itulah namanya yang namanya jalan nasional. Tidak seperti jalan kita di samping banyak lubangnya,
jalannya pun sempit. Apalagi sekarang banyak truk-truk besar yang lewat, ya, begitu berpapasan atau berselisihan harus satunya jatuh dulu hampir ke dalam parit kalau ada paritnya. Nah, inilah salah satu yang memotivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur, karena miris rasanya saya sebagai orang putra Das Barito melihat tempat kita yang jauh dari sentuhan pembangunan. Nah, inilah yang memotivasi saya. Kenapa Koyem setelah selesai menjadi bupati kok lanjut mau jadi gubernur, sedangkan Koyem tadi sudah terpilih menjadi anggota DPR RI. Benernya di DPR RI itu jabatan paling empuk. Kantor di DKI Jakarta, mobil mewah sudah siap untuk ini operasional untuk mobil dinas. Terus biaya-biaya ini Bang Ruhut tahu berapa per bulan dan sebagainya. Tapi saya tidak melihat itu. Kalau saya sebagai anggota DPR RI berarti saya hanya mengusulkan, tidak memutuskan. Ya. Kalau saya menjadi gubernur, saya bisa memutuskan. Oh, ini jalan ini saya minta harus menjadi 7 meter. Insya Allah bisa. Tetapi kalau saya masih di DPR, saya hanya mengusulkan, ya disetujui apa tidak itu kan tidak tahu. Nah itu. Jadi insya Allah nanti Pak Pastur, kalau Koyem S. Hadi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, insya Allah nanti jalan kita khususnya di Das Barito ini sudah mempunyai standar nasional seperti apa yang saya sampaikan. Kenapa? Ya, kebetulan saya ketua DPD Partai Demokrat, AHY ketua umum DPP Partai Demokrat, dan kebetulan beliau sekarang adalah Menko bidang infrastruktur. Jadi yang menteri koordinasinya lagi yang bisa. Nah, saya kemarin di baliho yang biru-biru itu kan ada membangun jalan sepanjang 1000 km. Nah, itu kami berani hanya 1000 km karena apa? Karena hanya mengandalkan uang APBD. Belum tahu lagi ketum kami ini jadi Menko. Seharusnya kemarin itu bukan 1000 km, 2000 km pun tidak masalah. Tetapi kemarin kami sudah berbicara juga dengan Mas AHY bahwa beliau nanti akan membantu infrastruktur yang ada di Kalteng ini supaya tidak ada ketinggalan lagi. Nah, inilah kalau kita ada jaringan-jaringan kita ke pusat. Nah, juga mengenai kesehatan. Mengenai kesehatan, saya jelaskan sedikit ya. Pada waktu debat kemarin saya ada diserang oleh paslon 03 Pak Agustian bahwa ada 3 desa dan 1 kecamatan yang tidak ada dokter dan rumah sakit tidak pernah meningkat dari TPC ke TPB. Saya perlu jelaskan, semua yang dia sampaikan itu boleh dicek Bapak Ibu sekarang. Benangin, Lahe, dan Lemo. Lemo itu kelahiran saya, desa Lemo itu. Semua ada dokternya. Saya kemarin telepon PJ-nya. Apakah sekarang tidak ada dokter selama saya tidak ada? Ada kok bilang mereka. Nah, tetapi kemarin kan menyerang saya pas saya tidak bisa menjawab lagi. Karena memang waktunya seperti itu. Sudah selesai. Terus rumah sakit. Kenapa rumah sakit tidak ditingkatkan dari tipe C ke TPB? Nah, pada waktu itu, pada waktu saya jadi bupati, rumah sakit itu hanya di kabupaten itu hanya tipe C. Regulasinya hanya sebatas sampai tipe C. Toh kalau ditingkatkan menjadi tipe B, itu diurus oleh provinsi. Saya tidak mau. Kalau saya tingkatkan menjadi TPB, berarti Sugianto Sabran yang mengurus rumah sakit saya yang saya bangun 5 lantai itu kemarin. Nah, sedangkan
rumah sakit yang ada di provinsi sekarang pun tidak begitu ini. Nah, jadi kami, istilah saya kemarin itu, walaupun kopral tetapi pekerjaannya jenderal. Ya. Nah, itu istilah kami. Jadi walaupun tipenya C, tapi kita harus melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Nah ini perlu saya jelaskan. Kalau nanti itu menjadi bias. Nah, kenapa kami tidak meningkatkannya? Nah, kalau sekarang sudah bisa ditingkatkan, ada regulasi baru, ditingkatkan untuk menjadi tipe B untuk kabupaten. Boleh, tidak diurus lagi oleh provinsi. Kalau zaman saya dulu harus diurus oleh provinsi. Dalam hal itu adalah gubernur. Nah, sedangkan gubernur pun mengurus yang di provinsi pun masih ya boleh ditanya di sana. Nah itu. Nah, jadi bidang kesehatan nanti pun kami akan membantu setiap kabupaten yang mana rumah sakitnya maupun infrastruktur kesehatan yang masih belum memenuhi syarat. Kami kalau Koyem SHD terpilih akan membantu setiap kabupaten termasuk di Barito Timur ini nanti. Ya. Jadi rumah sakit Muara Tewe, saya sama Bang Ruhut, saya kembali lagi. Pada waktu 2013, rumah sakit kami masih belum representatif. Jalan-jalan kami masih banyak yang rusak. Dan pada waktu 2013 itu, saya berjanji, kalau Koyem terpilih menjadi Bupati Kabupaten Barito Utara, saya akan memperbaiki seluruh jalan yang rusak ini. Dan akan membangun rumah sakit 5 lantai. Pakai lift. Abang ini bilangnya, bisa nggak itu APBD-nya berapa, langsung tanya gitu. Iya, tapi itulah janji saya bilang sama abang, tergantung kita, semangat kita kalau apa. Nah, alhamdulillah kita terpilih kemarin 2013 menjadi bupati, 2013-2018, sehingga apapun yang saya janjikan seperti yang apa yang saya janjikan hari ini, saya tuntaskan pada periode pertama. Jalan saya perbaiki, rumah sakit saya bangun 5 lantai. Mungkin kalau yang pernah ke Muara Tewe melihat ya rumah sakit Muara Tewe ya. Nah, naiknya pakai lift dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya 2018 kemarin menjadi bupati yang kedua kali, tidak kampanye yang seperti ini lagi. Alhamdulillah, karena janji-janji saya tadi terlaksana pada periode pertama. Nah, begitu juga saya calon gubernur, ini belum pernah jadi gubernur, hari ini saya berjanji. Nah, apapun yang saya janjikan pada hari ini, seperti apa yang sampaikan Bang Ruhut tadi, apa namanya, janji bukan janji, tidak hanya janji ya, tapi insya Allah nanti akan kami buktikan kalau kami terpilih nanti. Amin. Nah, jadi di bidang kesehatan ya, nah di bidang kesehatan kan ada yang BPJS-nya dibayar oleh pemerintah ya, dalam hal itu pemerintah kabupaten. Ada juga yang bayar mandiri, betul? Nah, kebanyakan yang bayar mandiri ini kalau ekonominya terganggu, banyak yang tertunda, macet, ya. Sehingga begitu macet, sakit, di rumah sakit tidak terima oleh rumah sakit. Minta urut, minta bayar dengan pemerintah. Pemerintah mau membayar iuran bulanannya, tetapi harus dibayar dulu tunggakan, kan seperti itu ya. Nah, nanti kalau Koyem SHD terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, semua tunggakan itu akan dibayar oleh pemerintah provinsi ya, dan langsung diurus menjadi BPJS yang ditanggung oleh pemerintah, sehingga nantinya yang menunggak ini iuran BPJS-nya setiap awal tahun sudah dibayar oleh pemerintah. Jadi tidak ada lagi 100% tidak ada lagi masyarakat yang menunggak BPJS nantinya. Ya. Nah, itulah program dari bidang kesehatan dari Koyem SHD. Dan nantinya kalau sekarang kan hanya berobat sebatas kelas 3 ya.
yang BPJS itu. Nah, itu BPJS kabupaten. Nanti kerjasama atau sharing antara pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, sehingga nanti BPJS itu akan mengcover masyarakat ini berobat di kelas 2. Jadi naik tingkat, naik kelas nantinya ya. Nah, kalau yang kelas 3 kadang-kadang dokternya bisa datang, bisa enggak, betul? Nah, kadang-kadang hanya perawatnya saja yang mengobat. Nah, nanti kalau sudah kelas 2, setiap hari pasien ini akan dikunjungi oleh dokter, seperti kami di Barito Utara. Ya. Dan masih ada tanggungan oleh masyarakat yang berobat. Ketika dirujuk, misalnya dari Bartin mau dirujuk ke Palangkaraya atau dirujuk ke Banjarmasin, biaya rujukan masih ditanggung oleh pasien atau keluarga pasien, betul? Nah, nanti kalau Koyem S. Hadi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, semua biaya rujukan itu akan dibayar oleh pemerintah provinsi nantinya, ya. Jadi program-program ini tolong sampaikan juga dengan masyarakat nanti, untuk Bapak Ibu membantu kami, mengampanyekan kami nantinya. Nah, di bidang pendidikan dari PAUD hingga SLTA, ya, masih banyak yang harus dikeluarkan oleh orang tua murid, ya, pembayarannya. SPP ada yang masih bayar. Di mana itu yang bayar, SMP atau SLTA? Nah, SLTA itu kan provinsi, ya. Nah, jadi kalau gubernur kan urusannya SLTA ke bawah bisa. Nah, nanti kalau Koyem S. Hadi terpilih, dari tingkat PAUD hingga ke SLTA semuanya gratis, ya. Baik pun baju seragam, nanti buku paket kan masih tebus buku paket, ya. Nah, apa itu namanya, daftar ulang masih tebus, ya. Terus uang komite masih. Nah, nanti semuanya akan dibayar oleh pemerintah provinsi, ya. Jadi tinggal nanti orang tuanya tinggal menitip uang akunya saja lagi, ya. Jadi baju seragam sudah, nah, dibayar oleh pemerintah provinsi setiap awal tahun nantinya, ya. Buku paket sudah dibayar, sudah siapkan. Terus daftar ulang tidak ada lagi, semua di-cover oleh pemerintah provinsi. Dan uang komite juga, ya. Setuju lah? Setuju. Alhamdulillah. Sampai tidak setuju, Lalu. Terus untuk guru-guru, ya. Terus untuk pendidikan, masih di pendidikan, yang namanya pemerintah ini pasti program yang baik itu harus dilanjutkan. Akan tetapi kalau yang tidak baik, buat apa kita melanjutkan, ya? Mempersulit orang itu kan tidak baik, tidak boleh kita lanjutkan. Misalnya Bapak Ibu mengurus perizinan dan lain sebagainya, sulit dan lain sebagainya, itu tidak boleh dilanjutkan, harus dipercepat. Akan tetapi kalau yang namanya program KB itu menurut kami adalah program yang baik, ya, untuk beasiswa mahasiswa itu. Nah, itu ada 7.500.000, ya, per mahasiswa. Nanti kalau Koyem S. Hadi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, itu akan ditingkatkan menjadi 12.500.000 per orang, ya. Sampaikan saja pada anak-anaknya yang berkuliah nanti di Palangkaraya, baik pun di mana-mana. Nah, juga bansos, kenapa kayak saya sampaikan bansos tadi. Nah, bansos ini kan bukan milik seorang paslon,
bukan milik Pak Gubernur, walaupun di situ ada tempelan fotonya, ya. Di sak beras rasanya ada tempelan Foto. Sugianto Sabran, bilangnya di situ. Betul ya? Betul. Itu bukan milik dia, itu milik pemerintah. Ya, sampaikan saja, saya terbuka di sini, walaupun direkam apa dan segalanya dikirim ke beliau, saya berani mempertanggungjawabkannya. Karena itu adalah milik pemerintah dan milik seluruh masyarakat yang berhak menerimanya. Ya. Jadi bansos ini tidak hanya dibagikan pada waktu musim kampanye saja. Bansos ini, ya. Bansos ini harus dibagikan setiap 3 bulan 1 kali. Nah, nanti kalau Koyem Esadi terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan membagikan bansos ini setiap 3 bulan 1 kali dan 4 kali dalam 1 tahun. Ya. Jadi kalau sekarang begitu bagi bansos, ya ambil itu kuponnya di di posko 03, seolah-olah nanti 03 yang bagi bansos ini. Tidak itu, ya. Jadi ambil saja bansosnya karena itu memang hak ibu bapak sekalian yang berhak menerimanya, tetapi coblos nomor 2. Jadi ambil saja bansosnya. Karena itu memang hak kita, hak masyarakat. Walaupun di situ ada foto Sugianto Sabran di situ. Walaupun situ ada foto wakilnya yang sekarang menjadi calon wakil juga. Tidak itu. Itu milik kita semua yang dibagikan. Seharusnya program gitu kalau mau ambil di posko-posko malu dong kita. Kok untuk biaya kampanye memakai uang pemerintah. Kalau saya terus terang, dari dulu saya jadi bupati dan incumbent saya jadi bupati, tidak pernah saya memakai uang pemerintah untuk sosialisasi, ya. Apalagi sekarang saya masih belum menjabat, memang betul-betul uang pribadi untuk. Nah itulah. Nah, jadi kami jor-joran mengeluarkan biaya untuk bersosialisasi. Nah itulah sebabnya saya kembali lagi seperti apa yang saya sampaikan tadi, tidak ada transaksi jual beli suara. Karena kami betul-betul dengan biaya sendiri untuk mencari suara, ya, tidak ada transaksi jual beli suara. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dan juga untuk insentif ketua RT, ya, untuk insentif ketua RT yang tadinya hilang selama 10 tahun ini yang dari provinsi. Karena apa? Ketua RT ini, kalau saya kan di Muara Tewe tempat saya, ya masuk gang seperti ini, tidak jauh dari rumah ketua RT. Saya lihat ketua RT ini sibuk juga, banyak tamu-tamu yang datang, baik pun siang, apalagi malam, banyak juga yang ketok-ketok malam. Ada yang mau melahirkan, ada yang sakit, ada juga yang laporan suaminya belum datang. Betul nggak? Pernah nggak? Halo lo belai taala. Nah, karena ngantuk. Iya. Berarti tugas ketua RT ini agak sibuk juga. Oleh sebab itu saya melihat seperti itu. Oh, ketua RT bebannya berat juga. Banyak juga tamu yang datang, baik pun siang untuk mengurus lain dan sebagainya, apalagi malam dan sebagainya. Maka oleh sebab itu sampaikan dengan ketua RT yang ada di tetangganya bahwa program Koyem Esadi kalau terpilih nanti insentif ketua RT akan dikembalikan lagi, ya. Jadi mungkin karena mengingat waktu sudah hampir habis, kita 16.30 ya. Nah itulah program-program yang kami sampaikan secara singkat pada sore hari ini. Mungkin itulah yang bisa Ibu Bapak sampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya Das Barito. Dan seperti apa, kembali sekali lagi seperti apa yang saya sampaikan pada awal tadi, bahwa di Das Barito ini ada 2 putra Das Barito yang mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Tapi tolong istilahnya, lihat di antara yang 2 ini, kalau yang terbaik saya anggap terbaik kedua-duanya.
sama aja ya, lamambong arep kebuat lah. Tetapi pilih siapa yang lebih banyak suaranya se Kalimantan Tengah ini, supaya suara kita yang di Das Barito ini tidak terpecah-pecah. Ya, saya tidak memaksakan harus memilih saya. Nah, saya tidak melarang orang memilih Pak Willy, karena kami berdua sama putra Das Barito, ya, yang datang untuk bertanding mencalonkan diri sebagai calon gubernur. Kan tetapi supaya suara kita tidak terpecah-pecah, ikutilah bahasa kita umpa Jimanang lah. Apabila empih di dana Pak Willy Jimanang, umpa Pak Willy. Nah, apabila koyem Jimanang empih Ombak koyem. pol kan koyem. Nah, tapi pelihat palang keto hawe Jimanang. Umpa koyem berarti lah. Nah, jadi kelihatannya saya bilang siapa yang menang, Bang. Nah, jadi ya sekali lagi kelihatannya siapa yang menang. Nah, berarti nomor. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kata-kata kami yang kurang berkenan, yang menyinggung Ibu Bapak sekalian. Saya atas nama pribadi juga selaku calon gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Dia aku rai.